kata reinkarnasi itu, re itu artinya kembali, in itu masuk, carnation itu daging. Mengenai reinkarnasi, di sisi ranah keyakinan saya itu terhadap agama Hindu diwariskan dari keturunan orang tua saya. Andai saya dulu agama Islam, ya mungkin berbeda cara berpikirnya. Swastiastu Pak Dokter, Pak Putu, Rahayu, apa kabar? Swastiastu. Pokoknya tetap di Dua Mitos Gen. Nggak mau pokoknya disalib-salib. Sampun tangar ya Pak Putu, sampun tangar makin. Terima kasih Pak Putu, Pak Dokter, kita ketemu lagi akhirnya nih. Sudah sekian lama kita nggak jumpa, kita ngobrol-ngobrol asik. Pokoknya tetap di The Mitos Gen. Intinya kita tidak memvonis benar salah Pak Putu, Pak Dokter. Ya, ada adalah kita perbincangkan hal-hal yang mungkin dipertanyakan di luar sana, dan semoga dari perbincangan kita ada hal yang diambil secara positif kan gitu. Inti dari The Mitos. Oke. Tapi ada hal penting juga. Gimana? Sebelum kita mengupas The Mitos. Mungkin banyak yang bingung. Ketika kita bicara tentang mitos, lalu persepsi orang itu adalah dongeng. Legenda, cerita-cerita bohong, bukan. The Mitos itu bukan begitu. The Mitos itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, kejadian nyata, tetapi kemudian ada tambahan-tambahan filsafat, pesan-pesan agama, pesan-pesan religius yang dimasukkan. Makanya mitologi itu, ilmu yang mempelajari mitos itu banyak sekali. Ada mitologi Hindu, mitologi Islam, mitologi Buddha, mitologi apalagi itu Kristen. Di semua agama itu ada mitologinya. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang The Mitos itu artinya jangan hanya menerima mitos sebagai sebuah cerita, tapi menggali apa yang ada di dalamnya itu. The Mitos itu artinya dekonstruksi mitos. Jadi artinya bahasa Balinya demulekit. Tapi kita gali gitu. Tapi banyak kemudian orang yang memikirkan bahwa kalau agama kita dikatakan mitos, berarti itu bohong. Itu berarti ada salah persepsi tentang mitos. Karena memang ada sejarahnya memang Surya. Ada sejarah bagaimana mitos itu sendiri kemudian dimiringkan menjadi sesuatu cerita bohong. Padahal asalnya bukan demikian. Lebih lengkapnya nanti searching aja dah. Gitu. Ini disclaim dulu biar tidak membingungkan. Iya betul. Yang pada dasarnya adalah mitos itu adalah sesuatu yang kita anggap mitos adalah sesuatu yang masih rancu lah, kurang lebih begitu, dipertanyakan. Dan belum tentu kita sebut mitos adalah sesuatu yang tidak nyata ataupun bukan suatu kebenaran. Jadi bukan itu intinya seperti itu. Dan tugas The Mitos adalah memunculkan fenomena ini ke permukaan dan kita berdiskusi. Tidak ada benar salah, tapi setidaknya bisa menambah wawasan kita, bisa saling memberi komentar nanti di mana? Di kolom komentar, tapi tidak saling menghujat dan sebagainya. Tapi ada satu pesan nih. Apa? Jangan sampai baru baca judulnya sudah komentar. Itu karena mohon maaf ya, memang kita sengaja lah buat judul yang agak seru sedikit ya, menimbulkan keingintahuan sehingga akhirnya menonton gitu. Apa tuh tawa gitu? Konten macam. Ya, jadi seperti itu. Budayakan kalau baca sampai akhir ya, ini budayakan nonton sampai akhir. Jadi sehingga mengertilah alur dari awal sehingga mampu menyimpulkan. Jadi ketawa betul nih. Ada beberapa yang contoh misalnya kemarin katakan bahwa Bali banyak libur gitu. Sudah kok Bali banyak libur, semacam itu. Silakan komentar sebebas mungkin, tetapi sebaiknya, sebijaknya adalah tonton sampai selesai dulu. Setuju. Gitu. Nggak gagal paham ya. Terus tema kali ini apa nih Pak Putu nih? Aduh. Ada saya pertanyaan Pak Dokter, Pak Putu. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan selalu mempertanyakan dan bagus itu. Jadi mereka tidak hanya mau menerima segala sesuatu hanya dengan anak mulek itu segala macam, tapi mempertanyakan lagi, bila perlu mencari tahu lebih spesifik dan
mungkin mendapat informasi melalui pengalaman kan kita. Ya, ya. Tapi terkait dengan ini mungkin susah juga kalau disebut pengalaman ya. Tapi tema kali ini adalah terkait dengan reinkarnasi. Iya, iya, iya. Wih, cocok San? Cocok. Mitos atau fakta? Nah, itu dia pertanyaannya. Reinkarnasi ini mitos atau fakta atau bagaimana? Nah, siapa-siapa mulai ini? Pak Betul. Pak Dokter. Pak Dokter, dulu lah. Ya, berbicara tentang kenapa reinkarnasi dipertanyakan kembali. Ya, ya, ya. Sementara reinkarnasi sudah bagian dari Pancasrada, 5 Ya, keyakinan betul. kalau kita menjadi Hindu. Ya. Nah, kenapa dipertanyakan kembali? Kalau kita nggak lupa, Hindu itu memiliki 3 kerangka untuk membangkitkan kekuatan keyakinan, yaitu agama atau sabda pramana. Ya. Yang kedua adalah anumana pramana, yang ketiga pratyaksa pramana. Jadi yang pertama kita cukup meyakini apa kata Pancasrada, apa kata kitab suci, termasuk Mahabharata, Ramayana, kita yakini saja itu sebuah kebenaran. Tetapi masuk ke tahapan berikutnya anumana pramana. Anu itu artinya sangat kecil, setingkat atom. Mana itu pikiran. Jadi kita coba menggali detail-detailnya. Nah, itulah ajaran filsafat yang memunculkan Vedanta. Ya, ya. Tadi Advaita, Dvaita Vedanta. Nah, itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, di zaman sekarang, zaman lahirnya agama Budi, artinya agama mulai dipelajari dengan akal budi, maka akan banyak orang mempertanyakan. Nah, persis seperti ajaran Socrates. Kalau ingin mengetahui sesuatu secara detail, mulailah bertanya. Nah, sehingga ketika reinkarnasi dipertanyakan, bukan berarti nggak percaya. Ingin menggali lebih dalam sehingga benar-benar yakin dengan pengetahuannya. Ya. Nah, Kata reinkarnasi itu sebetulnya apa sih, Dok? kalau kata reinkarnasi itu, re itu artinya kembali, Ya. in itu masuk, Ya. carnation itu daging. Oke. Jadi masuk kembali ke dalam daging. Nah, kalau kita kan punarbawa namanya. Ya, ya. Kalau di Islam, menurut Kang Abu Marlo, Iya, iya betul. itu juga ada istilah yang disebut repetition. Repetition mengulang, berarti masuk kembali. Makanya di surat Al-Baqarah kalau tidak salah itu dia menyebutkan, aku hembuskan kembali, ku matikan, ku tiupkan kembali. Artinya itu berulang-ulang juga. Ada. Nah, seperti itu. Reinkarnasi masuk kembali ke dalam daging. Oke. Tentu ada sebuah tujuan kenapa masuk kembali ke dalam daging. Nah, itu dia. Makanya suatu ketika yang pernah nanya nih, Ya. pernah nanya. Bukan nanya kepada kitab suci karena sudah dari kecil diajarkan begitu. Nanya kembali, ngapain sih orang reinkarnasi gitu. Narasumbernya siapa yang ditanya? Nggak usah tahu lah gitu. Kan kadang beberapa nggak boleh dikasih tahu Surya. Iya, iya, iya. Dikasih tahu ada setidak-tidaknya 4 tujuan roh itu lahir kembali. Ya. Ada 1 menebus utang pelajaran karma, Ya, 1 menembus utang. Oke. pelajaran karma sehingga Pelajaran lahir kembali. karma. Yang kedua, menebus utang pelajaran atau pengalaman rasa. Oke. Satunya Rasa. karma, Satunya pelajaran. pelajaran, Duanya rasa. Oke. Ketiganya adalah orang lahir ke sini untuk sebuah tugas. Oke, dia ada tugas Ada tertentu ya. misi-misi khusus lah. Tidak untuk urusan karma-karma lagi. Ya, ya, ya. Terus yang keempat ya jalan-jalan katanya ke sini karena kangen kehidupan bumi. Iya, Nah, bagaimana cerita-cerita penebusan utang karma, pengalaman rasa karma, tugas ke sini itu banyak sekali dimasukkan ke dalam kisah-kisah Mahabharata. Nah, itu caranya hebat seorang Resi Wyasa memasukkan pengetahuan-pengetahuan agama, filsafat-filsafat agama ke dalam kisah Mahabharata itu. Nanti kapan-kapan kita kupas Iya, ya, iya, iya. lebih dalamnya gitu. Nah, terkait dengan reinkarnasi, Pak Dokter, bukti-bukti bahwa reinkarnasi itu nyata kan banyak. Banyak. Ada beberapa video-video atau informasi bahwa seseorang yang terlahirkan dia tahu persis apa yang terjadi pada masa lalunya, anak kecil mampu memberi informasi detail sekali. Nah, itu seperti apakah? Nah, hal yang berbeda adalah ketika kita bicara reinkarnasi, tanda kutip bicara tradisi Bali. Kalau ada orang melahirkan kan kita nyapatin nih, matakon ken bahas nih. Ya. Nah, biasanya namanya reinkarnasi pasti sekian undak, kan kan? Ya. Nek KA lekar sekian undak atau berapa generasi lah sekian undak Di nek atas. berapa generasi. Nah, biasa pertanyaan-pertanyaan kritis anak muda zaman sekarang, adi sing taen numite suli, nah bojong ataupun dari apalah, bukan manusia atau bagaimana bahkan. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Atman itu kan
percikan dari ide bisa masuk di daging tadi di mana saja. Mana saja, tidak hanya di manusia kan begitu. Nah, kira-kira penjelasannya gimana nih? Atau ada pengalaman tentang itu, silakan Pak Dokter deh. Yang pingin beli mobil baru, Surya. Iya, iya. Pingin beli mobil seperti punyanya Pak Putu. Iya. Tapi modal nggak cukup. Kalau Pak Putu punya Mercy, yang modal nggak cukup. Iya, iya. Sehingga butuh modal besar untuk bisa beli Mercy seperti Pak Putu. Apa Mercy yang apa namanya? Yang dua tempat, dua. Oh, itu BMW. Oh, BMW dia. Kalau Mercy istri saya. Artinya butuh modal besar untuk mendapatkan kendaraan baru yang kelasnya mewah. Oke. Kalau modalnya nggak cukup, nggak bisa. Nah, paling-paling bisanya beli second atau paling-paling motor bekas lah gitu. Ya. Nah, hal yang sama terjadi pada ruh-ruh manusia yang memiliki modal besar untuk bisa mendapatkan tubuh yang juga bagus sebagai kendaraannya. Nah, kita tahu di Bali itu apa? Tubuh manusia di Bali dilahirkan dari upacara, sudah. Ya. Bahkan sebelum dia dilahirkan sebagai tubuh yang bagus, orang tuanya yang mau menikah sudah lewat biakaon, makalan-kalan dibersihkan energinya. Kemudian yang mau menikah pikirannya dibersihkan. Sehingga benar-benar tidak ada energi-energi buruk yang menghasilkan keturunan yang buruk. Kemudian rohnya yang turun bagaimana? Rohnya yang turun pun karena mobilnya mobil bagus semua, roh yang turun tentu roh-roh yang juga punya modalitas besar. Siapakah roh-roh itu? Roh-roh yang sudah luhur. Yang waktu meninggalnya sudah diupacarai sedemikian rupa. Ngaben, melepaskan kemelekatannya, kemudian mengajar-ajar, ngeligehin, disucikanlah. Sehingga layak mendapatkan mobil yang juga bagus. Maka yang lahir kembali ke dalam tubuh manusia Bali adalah roh-roh yang memang cocok, bukan roh-roh bojong gitu-gitu. Itu modelnya. Nah, kalau roh bojong kemana? Dia tentu akan memilih tubuh-tubuh yang lebih dekat lagi. Artinya yang selevel lah untuk cocok. Berarti lompatannya tidak langsung drastis, nggak bisa. Melalui proses sampai akhirnya menjadi pilihan tertentu, yaitu manusia itu. Tapi ada menarik nih Pak, waktu mungkin pernah nonton, sudah pernah nonton di India itu. Ada sebuah, kalau suku bukan suku ya, sebuah kelompok, mereka memuja tikus atau bekerja sama dengan tikus, mungkin pernah nonton. Tikusnya dikasih makan. Bahkan di satu tempel tertentu itu. Tempel. Dengan sebuah asumsi bahwa kepercayaan bahwa apa? Mereka ini adalah roh-roh keluarganya yang dulu terlahir sebagai tikus. Sehingga berlakukan dengan baik, nanti biar lahir lagi kembali menjadi manusia. Jadi berputarnya seputar itu. Nah, kembali lagi kepada kepercayaan. Oke. Ada pengalaman Pak Putu nih terkait dengan mungkin pernah lakon yang dibahas atau gimana nih Pak Putu? Siapa sih Pak Putu dulu? Atau dulu pernah, saya yakin pernah, mungkin ada orang yang menerawang dulu bahwa Pak Putu lahirnya dulu adalah seorang apa gitu. Gimana ya? Ada pengalaman seperti itu Pak Putu? Aduh, berat ini. Sebelum masuk ke situ ya tentang pengalaman mengenai reinkarnasi, di sisi ranah keyakinan saya itu terhadap agama Hindu diwariskan dari keturunan orang tua saya. Andai saya dulu agama Islam ya mungkin berbeda cara berpikirnya. Dan kita diajarkan tentang Pancasrada tadi itu Pak Dokter. Salah satunya yakin dengan adanya reinkarnasi tadi atau Punarbawa gitu. Dari sisi itu ya yakin saja gitu kan. Tapi dari sisi logika itu mulai saya mempertanyakan tentang reinkarnasi itu ya semenjak saya kuliah. Mungkin SMA tapi tidak dapat jawaban gitu. Kan banyak pertanyaan muncul. Yang seken rago tayan hidup pidan, jang sinawang kan gitu. Ngapain kita tidak pernah tahu gimana rasanya hidup dulu gitu. Berarti kan bisogen nggak mau gitu. Nah, bagi saya di logika itu perlu, karena untuk mengkonfirmasi keyakinan ini benar atau salah. Jangan sampai yakin itu membabi buta. Betul. Gitu. Yakin membabi buta itu bagi saya orang akademis, suka belajar kayak gitu kan, tidak boleh membabi buta jadinya, yakin mutlak itu. Tapi terus mencari apakah ini benar ada atau tidak gitu. Terus kemudian kuliah pun, waktu saya kuliah sering ditanya gitu. Waktu kuliah kan saya kuliah di Surabaya, sering ditanya, memang benar
orang Bali menganut kepercayaan bahwa manusia itu lahir berulang-ulang. Ya saya jawab iya, tapi banyak sekali perdebatannya gitu loh. Kalau manusia lahir berulang-ulang, kenapa jumlah manusia terus bertambah? Dari mana datangnya mereka yang nambah ini gitu? Banyak sekali masuk ke telinga. Dan lumayan saya mempertanyakan itu gitu, mempertanyakan. Sampai ya akhirnya saya belajar tentang tantra itu. Saya sering membawa dalam renungan meditasi gitu. Membawa dalam renungan meditasi. Reinkarnasi itu ada atau tidak gitu. Reinkarnasi itu saya bawa gitu. Apa sih sebenarnya kehidupan ini? Kenapa kita dilahirkan? Kan itu dulu, kenapa kita dilahirkan? Terus apakah cukup kelahiran ini satu kali bisa menuntaskan sebuah pekerjaan gitu? Kalau memang ada berkali-kali kelahiran ini, apa tujuannya? Itu terus saya renungkan. Setiap pagi, malam, itu kalau saya meditasi pasti saya punya satu topik yang saya renungkan. Saya niatkan, terus kemudian saya duduk diam, ikutin aliran nafas dan membawa itu seperti melepaskan ke semesta. Saya biasa seperti itu kan, saya melakukan. Dan saya lumayan mendapatkan jawaban, tapi tidak mutlak jawabannya gitu, tidak langsung mengena gitu. Kita disuruh merenung kembali gitu. Ya kasarnya gini. Kalau kita lihat bumi ini gitu. Kamu melihat datar kan gitu. Ya, sesungguhnya kamu lihat dari jauh dia bulat gitu. Sebuah lingkaran. Tapi kalau kamu berdiri di atas bumi, kamu tidak akan pernah melihat bumi ini seperti lingkaran gitu. Gitu yang saya dapat, lingkaran. Terus kemudian ya, karena kita jarak waktu kehidupan kan pendek, mungkin kan kita tidak bisa membaca apapun. Dari sudut manapun kita ngelihat dengan kacamata yang dekat ini dengan mata sendiri ya linear. Ya lurus gitu. Jalan pun sampai kemana. Tapi ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa alam semesta ini ya tak terhingga, dan bumi dan tata surya kita dan planet, lingkaran-lingkaran yang membentuk dari atom-atom kayak gitu. Itu satu yang saya dapat. Ya, kita nggak boleh melihat sesuatu itu sangat pendek gitu. Bahwa sesuatu itu merupakan sebuah siklus berputarnya. Terus sehabis meditasi berikutnya, saya buka buku. Gitu. Saya buka buku, nggak sengaja, habis meditasi saya buka buku. Kadang-kadang saya baca satu bait atau seberapa gitu. Nah kebetulan waktu itu bukunya, pas di depan saya habis meditasi ketemu bukunya Anand Krishna. Ya, Anand Krishna. Saya lupa judulnya, mungkin tentang apa gitu ya. Kalau kamu sudah memakai baju terlalu lama dan dia rusak, kamu akan pasti membeli baju baru untuk dipakai kembali. Saya mikir, pas saya merenungkan tentang reinkarnasi, buku itu mengatakan ketika bajumu rusak, kamu pasti akan membeli, dan baju yang lama pasti akan kamu kebuang. Gitu. Ya. Berarti ketika perjalanan kita belum selesai, ya butuh ganti baju. Ganti baju, kasarnya tubuh ini gitu. Saya mulai agak memikir, oh ya tubuh ini berarti tubuh ini adalah baju, dan kita sebuah roh atau atma itu berjalan menuju apa sih tujuan atma? Kembali moksa. Kan satu kehidupan nggak mungkin kita berbuat baik 100% kan, pasti ada salah ini, ada hutang yang belum kita bayar, kita selesaikan. Ya udah ganti baju dulu. Gitu. Dan kita siapkan baju yang baru yang cocok dengan keuangan kita, karma kita sebelumnya. Gitu. Dan banyak lagi fenomena-fenomena seperti itu yang saya dapatkan, yang saya lakukan hampir berbulan-bulan itu. Gitu, fenomena. Terus saya baca, saya ngerasa juga waktu itu ada orang, ya kenapa orang hamil itu ngidamnya berbeda-beda gitu. Dan itu susah diteliti. Karakternya beda-beda gitu. Ada yang ngidam A, B, C, itu aneh-aneh pokoknya gitu. Diteliti sih memang kejadian ngidam itu ada penelitiannya, tapi kepastian tentang bentuknya itu nggak kebaca. Dan selalu di tradisi dibilang bawaan anak gitu. Ya kenapa? Anak kan sama aja, tapi kenapa nggak ngidamnya muntah aja gitu loh. Kan ada bentuk lain, pengen yang rujak-rujak, ada yang pengen nyuri gitu loh. Nyuri, pokoknya
nyuri apa namanya? Kan di kampung saya ada pengen nyuri mangga tetangga pokoknya gitu. Pokoknya pangman ngemaling gitu. Pang tetangga tuh maling. Ini harus diikutin itu, kalau enggak gitu ngamuk-ngamuk. Kenapa nggak ngidamnya jalan-jalan ke luar negeri gitu ya? Ya suaminya nggak sanggup bayar. Kan kita pakai kesempatan itu. Nah, ya silakan. Kayak gitu dah. Oh, lumayan bagi saya. Berarti kan ada sesuatu yang berbeda. Terus saya lihat lagi, seberapa saya terus melihat fenomena. Ketika saya merenungkan sesuatu, saya mendalami. Terus terang, karena saya membaca kitab, saya tidak akan menemukan jawaban. Karena kitab itu mengatakan keyakinan. Kita harus yakin mutlak. Gimana ketika saya mempertanyakan kan susah. Sehingga saya selalu mencari kitab yang di dalam dengan merenung. Setelah meditasi, satu hari, siangnya gitu, saya ikut dalam pikiran pas di jalan, mikir, terus kemudian mencari tahu di internet. Ternyata sehebat apapun kita mendidik anak, gitu, punya 3 anak misalnya, itu kita inginkan seperti ini kita didik. Sama pasti orang tuanya mendidik si A, mendidik si B, mendidik si. Kenapa karakternya berbeda sekali 3 anak ini? Satu pendiam, satu suka ribut, kemana-mana. Ini orang tua tidak bisa menentukan, membawa karakter masing-masing yang tidak bisa diatur oleh sistem pendidikan yang diajarkan oleh orang tua. Seperti bawaan lahir gitu, bawaan lahir. Kalau diteliti kan DNA-nya mungkin atau bagaimana gitu. Dan tidak ada menyerupai karakter orang tuanya. Dan dilanjutkan lagi, ternyata karakter itu muncul mungkin yang di beberapa di atasnya. Apakah ini DNA-nya atau reinkarnasinya, itu nggak terjawab. Tapi akhirnya memperkuat saya pikirannya, inilah mungkin reinkarnasinya dari orang tua atau dari atasnya gitu. Dan pertanyaan terakhir saya muncul lagi pertanyaan terakhir saya. Saya mulai, kalau saya ngomong di ranah keyakinan tentang reinkarnasi, balik lagi, saya Hindu, saya yakin Pancasarada. Tapi di ranah logika masih saya menyisakan ruang untuk tidak yakin. Ruang logika itu sekitar 70-80 saya yakin reinkarnasi ada. Tapi 20% ini saya menyisakan selalu pertanyaan untuk terus memunculkan penggalian. Memunculkan penggalian. Dan kembali saya mempertanyakan, kenapa kalau di Bali punya tradisi reinkarnasi itu mesti garis keturunan ke atas? Tidak boleh mekecok. Saya lahir dari tetangga ya. Ya, boleh nggak saya lahir mau di Amerika dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Ya, kan saya dulu sering, ragamu kita lekat di Himalaya. Terus terang saya terobsesi dari kecil tentang Himalaya. Saya nggak tahu kenapa. Terobsesi sekali. Pokoknya Himalaya selalu saya berpikir gini. Bin Pidan yang nyedang melalui ke Himalaya gitu loh. Saya senang kalau lihat peta Himalaya. Waktu kecil nih. Dan tahu enggak, saya jarang sekali keluar negeri. Tapi ketika ada kesempatan, ternyata refleks otak saya milih Tibet. Saya berangkat ke Tibet. Saya nggak pernah keluar negeri. Saya ambil satu aja Tibet. Berangkat sekitar 2 minggu di sana. Enak sekali rasanya di Tibet itu, nggak ngerti. Nah, kenapa itu? Akhirnya saya menemukan jawabannya pas baca juga gitu. Tapi dari perenungan. Baca, kemudian saya renungkan. Oh, kenapa kita cenderung lahir di keluarga? Karena ikatan karma kita masih kuat sekali dengan keluarga. Gitu. Tugas-tugas kita belum tuntas di situ. Sehingga kita akan muter balik terus. Ketika ikatan cinta ini masih terus ada, lahirnya di tanah itu. Rago sayang jak panak, lekat bin di panak itu gitu loh. Sayang jak pekat bin lekat gitu. Makanya ada tadi cerita tikus itu. Makanya kadang-kadang kita sering berpikir tikus itu tadi bisa ke binatang. Kadang-kadang saking sayangnya kita sama binatang, lama-lama bisa kita jadi binatang. Contoh ya gini ya. Saya sempat baca ajaran Buddha gitu. Ada seorang Buddha, bukan seorang Buddha, seorang
Wiku ya. Wiku. Gitu. Dia itu memang terus memuja Buddha kan, meditasi sekuat mungkin, tapi di detik terakhir dia sebelum meninggal, gitu, dia melihat pakaiannya itu ada kutunya, gitu. Oke. Dan refleks berikutnya dia lahirnya di kutu. Lahir jadi kutu, terus kemudian ya hanya sekali itu aja, karena kesalahan kecil itu jadi pernah menjadi itu, dan kemudian lahir kembali jadi manusia. Tapi itu benar sama enggak saya nggak tahu, itu kan sebuah dongeng-dongeng dan cerita. Nah jadinya kalau kita bisa membersihkan pikiran, jadinya kita tidak akan terikat mau lahir di mana. Makanya tadi Pak Dokter bilang kelahiran kita punya tujuannya adalah menuntaskan karma atau menjalankan tugas. Nah, kalau kita menuntaskan karma, artinya kita akan terus berputar di karma itu, membayar karma. Tapi setelah itu, kalau kita bisa membawa tugas, sehingga kita lahir sesuai dengan tugas kita. Gitu. Tugas kita. Nah, saya terus terang pengen sekali, kalau memang reinkarnasi itu ada, gitu, saya lahir ingin menuntaskan tugas, menjalankan tugas, bukan membayar karma. Sudah kasarnya gini, udah bosan menjalanin hidup yang apa namanya Pak Dokter? Ya, saling bayar terus. Saya ingin ya mengabdilah, melayani kehidupan dengan cara melayani itu. Tugas Pak Putu ada di dunia ini kan. Ya jadinya ini urusan karma udah beres. Makanya ada kan tugas nih sekarang nih. Kita bicara dengan tugas nih. Karena gini, ya. ya, ciri-ciri kalau orang itu masih urusannya urusan karma, itu mudah terombang-ambing oleh suka duka. Ya. Nah, kalau Pak Putu kan pengalamannya sudah pernah diguncang oleh kondisi suka duka gitu, tetapi tidak benar-benar terguncang gitu. Dia hanya menjadi pembelajaran untuk persiapan yang lain gitu. Pernah ditipu kan Pak Putu, tapi tidak membalas dengan penipuan. Kalau orangnya masih belajar di seputaran tautan karma itu, ketika ditipu akan balas menipu orang lain. Ya. Tapi orang yang udah lewat urusan karma itu nggak peduli di situ. Ya. Dia fokus pada tugas. Jadi ciri-cirinya Pak Putu. Ya. Iya Pak Putu. Itu pertanyaan itu pernah saya sampaikan. Akhirnya saya ingat nih, kelas 1 atau 2 SMP saya tanya di guru agama. ya. Persis pertanyaan itu adalah, kenapa kalau itu adalah reinkarnasi yang dari manusia ke manusia, kok tingkat pertumbuhan manusia tuh jauh lebih cepat atau bertambah angka di sana. Nah, itulah jawabannya di sana. Disampaikan oleh guru agama saya ketika itu bahwa reinkarnasi tidak hanya terjadi dari manusia ke manusia, tapi juga perpindahan dari hewan-hewan yang mungkin dibabat hutannya segala macam. Itu yang saya dapatkan ketika saat itu, dan saya cukup puas dengan itu. Nah, ketika mulai beranjak dewasa, mulailah ada pengalaman-pengalaman bertemu dengan orang-orang. Mulai saja ada pengalaman yang mengatakan, tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, oh Pak Surya ini dulu adalah seorang titik apa gitu ya. Mulai ada orang yang meramal atau di sana membaca gitu. Nah, di sana mulai ada pertanyaan lagi, ditimbul lagi. Apakah benar seperti apa yang dibayangkan orang itu? Nah, respon saya waktu itu adalah dengan ya meditasi, merenung, mencoba past life sendiri, melakukan proses past life sendiri nih, regresi lah. Saya melakukan proses regresi sendiri, saya cari. Nah, tetapi ketika melakukan proses regresi itu, sekalipun ketemu jawaban, ada satu perasaan juga tidak yakin di sana. Keraguan di sana. Apakah benar ini gitu. atau hanya permainan pikiran saya saja yang timbul dari mungkin harapan bawah sadar saya untuk ketemu di posisi-posisi tertentu di kehidupan sebelumnya. Nah, berjalan begitu saja. Nah, kemudian masuk di pembelajaran saya sebagai salah satu tugas saya adalah yaitu sebagai praktisi mind development. Nah, di sana saya banyak belajar lagi Pak tuh. Dalam progres menterapi orang, ada momen-momen tertentu yang tanpa sengaja dia masuk di kehidupan sebelumnya. Tidak kita sengaja. Jadi ada kaitan-kaitan tertentu, masuklah dia di kehidupan tertentu. Yang mana berkaitan dengan
situasinya sekarang. Ada beberapa kawan-kawan kita yang di komunitas Rumah Semesta juga ada melakukan proses itu, regresi, past life regresi, tetapi bukan dia yang melakukan langsung. Jadi bukan dia yang mengalami langsung. Jadi ada orang yang membantu melakukan progres itu, kemudian menyampaikan informasi. Contoh misalnya Pak Putu deh, gitu. Orang tertentu dengan kemampuannya melakukan progres regresi, past life regression untuk Pak Putu. Disampaikan setelah prosesi disampaikan, oh Pak Putu tuh dulunya begini. Jadi Pak Putu tidak mengalami, tapi mendapatkan informasi dari ahlinya lah, gitu. Nah, tapi ketika dalam progres saya dalam proses terapi, orangnya lah yang mencapai proses itu, melakukan perjalanan itu, bukan saya, malah saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu, hanya mendapatkan informasi dari apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia alami. Saya hanya menanyakan. Nah, itu bedanya gitu. Nah, tetapi uniknya, contoh yang kemarin mungkin di podcast sebelumnya adalah ada ibu-ibu yang tidak bisa tidur karena situasi tertentu. Nah, ternyata dulu pernah jatuh di kehidupan sebelumnya ketika jadi hewan jatuh. Sehingga momen dia terjatuh dan akhirnya karena terlelap, terbawalah sekarang. Sehingga bawah sadarnya mengatakan jangan terlelap, nanti jatuh seperti itu. Gitu. Nah, hebatnya pikiran ketika dalam proses itu, sekarang tidurnya nyenyak aja, dia biasa aja. Ada juga situasi yang satu orang Pak Putu sebelah kaki kirinya selalu merasakan sakit, kalau malam sakit banget. Ini masih muda masalahnya. Nah, hal pertama pasti medis. Cek kolesterol, apalah semuanya, sistem saraf, semua medis aman nih ternyata. Tekanan darah semua aman nih. Nah, kalau tidak medis berarti mental kan itu. Nah, dalam progres regresi masuklah dia Pak Dokter, masuk di kehidupan sebelumnya yang ternyata seorang tentara yang mati terbunuh karena tertusuk panah. Dia bercerita, oh dia sakit, apa yang terjadi? Dia ceritakan bahwa kondisi ketika dia mau mati karena tertusuk panah dan akhirnya kehabisan darah. Nah, begitu dia tahu itu dan punya kesadaran bahwa itu sudah berlalu, balik lagi kehebatan pikiran sekarang itu hilang dia. Nah, itu sampai sekarang saya kok antara takjub ya kondisinya, paham tapi takjub bahwa pikiran tuh hebat sekali. Nah, di sanalah mulai ada pemahaman baru tentang reinkarnasi itu. Terlepas apakah reinkarnasi yang disebut adalah bagaimana seseorang tahu persis kehidupan sebelumnya, atau memang penggalan-penggalannya, atau memang adalah disebutkan tadi adalah DNA yang terlahir kembali melalui anak dan keturunannya. Tapi setidaknya kalau itu disebut reinkarnasi, nah saya meyakini sekali proses reinkarnasi itu nyata. Nah, seperti itu. Ngomongin regresi, iya. Pak Dokter, Pak Surya tahu nggak siapa saya dulu? Ya, gimana tuh? Siapa nih? Menurut regresi nih. Iya. Regresi sendiri kah atau yang membantu? Sendiri. Iya. Saya nggak ngerti ini benar nggak ya. Saya dulu salah satu raja di Jawa yang melarikan diri karena pemberontakan. Raja. Rajone. Dan lari ke hutan, berguru sama seorang biksu. Akhirnya saya menjadi biksu. Segitu. Jadinya saya seorang raja dan seorang biksu dari kehidupan yang lampau. Jadinya dari perenungan itu, apa yang Pak Putu dapatkan? Pemaknaannya apa dari situasi itu? Apa? Saya seperti mengulang itu kembali. Saya seperti mengulang itu kembali di kehidupan sekarang. Dalam artian? Saya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin kalau raja itu. Sehingga saya memiliki kerajaan yang bernama Faras ini. Dan itu dengan sangat mudah saya dapatkan. Kalau saya ngomong duit, ya Allah san manpis itu. Apapun gitu, orang jungkir balik, banyak orang lebih pintar dari saya.
susah dapat uang. Tapi dasar saya menjalankan pekerjaan itu dasar-dasar moralitas tinggi. Moralitasnya tinggi, dan itu saya dapatkan ajarannya di para biksu itu. Makanya saya waktu waktu kuliah itu sempat kepengen sekali menjadi seorang biksu. Pengen sekali. Pokoknya ingin kembali jadi biksu. Kan hanya satu syarat yang tidak mengizinkan saya jadi biksu. Harus itu. Pertanyaan saya, tidak boleh punya anak itu. Pertanyaan saya, keinginan menjadi seorang biku itu tinggi sekali. Setelah melakukan progres itu atau sebelumnya? Belum, jauh sebelumnya. Dan ini pun saya menjadi sekarang ini pun saya nggak tahu prosesnya kan. Tuh. Cuma ya itu hanya di ranah, kan tidak bisa dibuktikan. Itu hanya kan di ranah sendiri, kan susah kita buktikan. Tapi balik lagi, kita meyakini atau tidak gitu, siapa kita dulu gitu. Ya Rajo kalah perang, tapi kan kekayaannya masih. Jadi kan tinggal jemak kan gitu kasarnya. Jemak bin tunak ragong lah, mainnya di depan rago jani bin jemak kan. Ada satu progres regresi, mumpung bicara raja. Saya ada satu klien, Pak Dokter, Pak Putu. Ini wanita, wanita yang putus dengan pacarnya. Tapi ketika dia putus dengan pacarnya, selalu ada saja kesempatan, waktu yang mengharuskan dia membantu pacarnya yang sudah putus ini. Dan dia bantu itu. Dia ikhlas bantu itu. Cuman pertanyaannya adalah, kok saya harus, seakan-akan kok saya harus bantu dia, dan itu juga berpengaruh terhadap hubungan saya dengan pacar saya lain gitu sebetulnya. Membantunya sih oke, gitu. Tapi ya mungkin karena proses membantu, mungkin pacar satunya cemburu atau apalah gitu. Tautan karma. Ya, tautan karma. Betul. Nah, dia datang dengan pertanyaan, bisa nggak saya dibantu untuk regresi? Nah, pertama hal selalu saya tanyakan, kalau itu ada kaitannya mungkin saya bantu. Kalau sama sekali tidak ada kaitan dengan kondisi sekarang, ya regresi bukan untuk jalan-jalan kan gitu waktu itu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi waktu itu? Masuklah di kehidupan dan ceritalah dia bahwa dia seorang anak raja. Dia putri raja yang ketika itu diajak raja jalan-jalan, dan lihatlah satu kondisi sebuah desa yang sangat-sangat terpencil, sangat miskin segala macam, dan dia ingin membantu desa itu. Nah, balik ke istana, keinginan membantu itu tinggi sekali. Teringat sekali dengan desa itu. Nah, raja tidak mengizinkan ke sana. Tapi karena memaksa, putri ini maksa, akhirnya diutuslah satu prajurit untuk mendampingi. Nah, di sana prajurit inilah yang melayani segala kebutuhan putri dalam membantu desa itu. Nah, itulah mantan pacarnya. Nah, jadi sekarang adalah kebalikannya, wanita ini yang wajib membantu lagi situasinya. Situasi yang dibutuhkan dari mantannya sekarang, yang notabene di kehidupan sebelumnya adalah prajurit yang membantu dia memenuhi kebutuhan. Nah, hal-hal tersebut bagi saya adalah entah dipercaya atau tidak, buktinya itu sangat membantu, dan sekarang dia sudah merasa bahwa oke, tugas saya selesai, dan akhirnya tidak ada momen untuk dia mengharuskan kembali membayar utang. Nah, itu dia testimoni ke saya. Kok tiba-tiba tidak ada momen lagi yang mengharuskan saya seperti sebelumnya. Sebelumnya tanpa disengaja ada saja kesempatan yang mengharuskan dia berperan lagi kepada pria itu. Nah, seperti itu gimana Pak Dokter? Kira-kira apa pembelajarannya apa, Dokter? Kisah-kisah seperti itu kan banyak cuman kita Indonesia sangat sedikit yang melakukan melakukan hipnoregresi kepada klien-kliennya sambil mencatatnya. Makanya itu yang pernah sarankan ke Surya, catat supaya jadi buku nanti, karena di luar negeri sana itu ada Dr. Michael Newton. Dia melakukan hipnoregresi pada pasien-pasiennya, klien-kliennya, dan bahkan bisa menceritakan ada kehidupan sesudah kematian sampai sebelum dia reinkarnasi kembali. Nah, kemudian ada Dr. Brian Weiss, dia menulis buku tentang yang tadi itu Dr. Michael Newton, dia menulis buku Journey of Soul. Kemudian yang Dr. Brian Weiss menulis buku Many Life, Many Master. Bagaimana perjalanan dia ketemu dengan guru-gurunya di masa lalu. Many Life, Many Master. Ini pernah jadi guru saya, ini pernah jadi guru saya. Akhirnya dia ketemukan siapa dirinya. Seperti Pak Putu tadi cerita, dulu ternyata pernah berguru kepada biksu. Nah, sekarang nggak tahu siapa sekarang
apa namanya, gurunya mungkin ada. Kemudian ada lagi cerita tentang sepasang itu, ada selingkuhannya dan seterusnya. Ini lagi pasangannya. Itu ada buku judulnya Search for Grace. Itu ada tiga roh yang saling satu sama lain. Kalau ini dalam hidup ini A dengan B pasangan, C selingkuhannya. Nanti B sama C pasangan, A selingkuhannya. Terus begitu aja berputar-putar. Karena tautan karmanya belum selesai itu. Nah, dan itu memang masuk akal. Tapi tadi saya tertarik dengan pertanyaan Pak Putu tadi. Atau pernyataan bahwa reinkarnasi itu jangan-jangan melalui DNA gitu. Nah, kalau kita percaya tubuh, pikiran dan jiwa sebagai satu kesatuan. Tubuh itu inkarnasi, masuk kembali ke dalam daging. Program-programnya masuknya melalui, kalau tubuh masuk melalui DNA. Dari materi. Sehingga DNA kita sekarang ini adalah hasil dari reinkarnasi. Setuju. Makhluk-makhluk hidup dari dulu sampai sekarang. Kemudian pikiran juga reinkarnasi, masuk kembali ke dalam daging melalui transfer ini. Kita ngobrol, masuk lagi pikiran Tiang masuk ke Pak Putu, pikiran Pak Putu masuk ke Tiang gitu. Nah, itu transfer pengetahuan. Terus kalau ruh atau jiwa, bagaimana dia masuk ke dalam tubuh yang baru? Apa yang dibawa? Ketika dia menjadi jiwatman, bukan atman ya, kalau atman kan pure dia. Begitu jiwatman kan dia berpindah dari tubuh yang satu ke tubuh yang baru berikutnya dengan membawa 4 lapisan lainnya. Prana maya kosa, yaitu lapisan energinya, sehingga kalau kita sekarang suka berkelahi begini-begini, nanti ya kayak Pak Putu tadi. Dulu bawa energi sebagai seorang leader, masuk lagi dalam tubuh yang akan jadi leader, terbawa lagi itu. Kemudian dia membawa lagi prana maya kosa, mano maya kosa. Seperti apa pemikiran-pemikirannya dulu, masuk lagi ke dalam tubuh, yang kemudian dia klik, cocoknya begini, membawa ciri-ciri ketika ngidam bisa mempengaruhi ibunya gitu, itu hebat. Kemudian pengetahuan, si ruh membawa wijanana maya kosa, pengetahuan apa yang dulu dia banyak dapat, maka kelahiran berikutnya dia akan menggunakan pengetahuan itu. Kalau dia dulunya pernah belajar spiritual seperti Pak Putu, datang lagi ingat langsung sama itu, walaupun pikiran sadarnya bingung, saya kenapa pengen jadi biksu, kenapa pengen ke Tibet waktu kecil. Nah itu karena mungkin pernah dulu, nggak tahu ya, mungkin sama gurunya yang dulu, mungkin pernah menceritakan tentang Tibet. Nanti kalau kamu nggak bisa sekarang karena kamu nggak punya uang, habis kerajaanmu, nanti kehidupan berikutnya ke Tibet ya. Kehidupan berikutnya punya uang, dapat uangnya kembali pergi ke Tibet gitu. Nah, kan sudah dijalankan. Jangan-jangan seperti itu. Nah, kemudian ananda maya kosa juga dibawa. Misalnya apa? Saya bahagia kalau saya lahir kembali di kehidupan ini, di keluarga ini. Dia akan lahir di situ. Nah, jadi konsep-konsep pancamaya kosa itu sangat penting kalau ingin memperdalam reinkarnasi. Kira-kira itu sebabnya mungkin beberapa orang anak muda itu mempunyai ketertarikan yang berbeda. Ya, bahkan seorang yang umurnya dewasa, dari segi umur dewasa, mungkin secara pemahaman jiwa mungkin belum dewasa, atau sebaliknya secara umur masih anak-anak tapi secara jiwa dan pemikiran mungkin sudah dewasa. Itu berdasarkan mungkin data-data yang sudah dibawa dari kehidupan sebelumnya gitu. Wah, luar biasa. Kalau metakon dibahas, siapa kehidupan saya satu sebelumnya, metakon dibahas ini. Itu orang tua cewek dari kakek. Saya cewek dulu. Dari sebelumnya. Lantas mungkin ada sifat masuk feminimnya sedikit. Saya cewek. Tapi katanya kenapa harus lahir cowok? Karena saya tidak mau ngutang karang dan meneruskan warisan kakek. Gitu. Itu kata orang lain. Pang raga tetap nengil jumah dan ngewarisin geginani peka. Kakek saya itu herbalis, herbalis dan pemangku, pemangku, dan itu orang berobat. Kakek bisa buat minyak, bisa buat ramuan dan seterusnya. Berarti kan satu sudah diwariskan nih herbalisnya. Sudah herbalis, pemangku derek. Itu. Mudah-mudahan di kehidupan berikutnya ada pemangku nih, sing jani. Belum kebayang soalnya.
Iya, seperti itu. Itu pernyataan dukun ini. Maksudnya petakon dibahas, bukan saya mencari tahu. Ya udah, itu kan ibu saya yang bilang. Ya percaya mek ke kita. Apa ya sing orang itu gitu. Iya, iya. Ya apapun itu paling tidak itu menjadi anchor waktu itu. Iya, akhirnya kehidupan saya seperti ini ya siapa nyangka. Jadi yang terpenting ketika kita membahas tentang reinkarnasi ini bahwa itu nyata ada dan kemudian ada peluang-peluang, ada potensi-potensi kelahiran kembali pada si B, si C dan sebagainya. Berarti sebelum kita melakukan tugas lahir dan kembali di mana nanti, berarti sangatlah penting kehidupan ini untuk kita jadikan momentum persiapan diri. Mau lahir jadi apa nantinya. Ya, ya. Jadi kalau kita hari ini nggak benar memakai tubuh ini, nggak benar memakai energi, pikiran, pengetahuan kita, ya nanti risikonya kita akan terlahir di tempat-tempat yang cocok dengan bekal modal kita tadi, yang disebut karma wasana tadi. Kalau karma wasananya bagus, ya lahirnya bagus. Ya seperti Pak Putu dulu ada pernah jadi raja gitu misalnya, dan anggaplah itu benar gitu, dari raja dan belajar pada biksu, ya sekarang terbawa dua-duanya, leadership dan spirituality-nya ada gitu. Nah, jadi sekarang kita mau jadi apa untuk nanti? Tahap berikutnya. Mungkin Pak Surya saya sedikit ngasih kesimpulan. Silakan. Kesimpulan. Baik kita percaya maupun tidak dengan reinkarnasi itu Pak Dokter. Tapi ingatlah tujuan kita lahir sebagai manusia, dharmaning manusia itu adalah moksatam jagat hita. Gitu, moksa, mencapai moksa. Dan untuk mencapai moksa ini sebuah perjalanan yang panjang. Jika kita mempercayai reinkarnasi itu ada, selalulah fokus goalnya itu moksa. Baik kita lupa maupun ingat kejadian masa lalu itu tidak penting. Tapi ingatlah di depan yang sudah menunggu adalah bagaimana kita mencapai tujuan hidup itu menjadi moksatam jagat hita, yaitu mencapai kebahagiaan nanti menyatu dengan Tuhan itu sendiri dan merasakan kebahagiaan duniawi di dunia ini, yaitu dengan cara melayani kehidupan. Jadinya itu poinnya. Baik ada agama yang tidak percaya reinkarnasi karena mungkin tidak mau menatap ke belakang, tapi dia fokus menatap ke depan. Atau istilahnya. Iya, kalau kita masih percaya reinkarnasi, boleh tatap ke belakang sebentar saja, lihat, terus balik lagi ke depan. Ini goal saya masih jauh perjalanan. Selesaikan sedikit demi sedikit, sehingga pelan-pelan kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu kembali menyatu di samudra semesta ini, dan dalam kehidupan lahir kembali selalu bisa melayani banyak orang, melayani kehidupan bukan hanya orang, manusia dan alam ini, tumbuhan, hewan dan sebagainya itu. Mungkin itu Pak Dokter. Oke, luar biasa sekali Pak Putu, Pak Dokter. Yang jelas reinkarnasi kali ini kita tidak hanya memandang bagaimana kita sebelumnya, tapi bagaimana kita mampu juga metaki-taki, bersiap diri, melakukan proses pelayanan seperti tadi pada kehidupan ini untuk nantinya terreinkarnasi di kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelum akhirnya nanti kita menyatu tentunya. Karena kita kalau mempersiapkan hari ini, kita akan dapat tubuh yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Akan selalu seperti itu. Karena kita terlahir di tubuh yang tepat. Benar nggak Pak Surya? Sehingga kita sampai ke tujuan kita yang sesungguhnya. Tepat dalam artian adalah sebetulnya kita yang mampu menyiapkan. Tugas kita sekarang menyiapkan, makanya bertumbuh. Akhirnya kita pun dapat di tempat yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sukses niki Pak Putu, Pak Dokter, luar biasa. Nanti kapan-kapan kita gali lebih dalam lagi. Iya. Kayaknya perlu nih reinkarnasi. Baru pertama saya ngomong ini Raja Faras ya. Sukses Pak Putu, sampai jumpa. Sukses. Rahayu, pokoknya tak di The Mitos Gen. Sukses Rahayu.